Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru sekalian, pada tutorial yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana melakukan perencanaan. Nah, hari ini saya akan kembali membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah melakukan persetujuan tentang rencana hasil kerja yang telah diisi oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan masing-masing. Nah, sekarang saya akan masuk menggunakan akun kepala sekolah. Seperti biasa kita memilih platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian kita lanjutkan dengan memilih pengelolaan kinerja. Kita pilih tetap di sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini untuk periksa perencanaan kinerja guru sudah terbuka di aplikasi PMM. Bapak dan Ibu kepala sekolah bisa mencoba. Jadi ini dilakukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama yang kita lakukan ketika akun kita sudah terbuka dengan tampilan seperti ini, jadi ini adalah periksa perencanaan kinerja guru khusus yang dilakukan oleh kepala sekolah. Mohon cek dan setujui. Anda juga bisa memberikan penyesuaian jika diperlukan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan rentang waktu yang ada bahwa pada bulan Januari itu dilakukan perencanaan, pada bulan Februari akan dilakukan persiapan observasi kelas, pada bulan Maret itu adalah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April sampai Mei itu adalah pelaksanaan tindak lanjut, dan Juni itu adalah refleksi dan penilaian, kemudian penentuan predikat kinerja dari guru. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan pertama adalah memilih pilihan periksa. Nah, sekarang ini adalah tampilan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah saya. Ada satu yang sudah siap untuk disetujui. Jadi yang dilakukan adalah memilih cek. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari tampilan yang seperti ini itu bisa kita mulai dari hasil kerja utama. Sekarang kita periksa apakah yang sudah direncanakan tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang kita pahami tentang bagaimana perencanaan hasil kerja yang dilakukan. Jadi yang pertama itu adalah hasil kerja utama. Kita lihat rencana hasil kerja yang pertama, rencana hasil kerja yang kedua, akan melakukan satu kegiatan, akan melakukan 4 kegiatan, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu sekalian, RHK ini itu bisa kita ubah apabila ada penyesuaian yang akan dilakukan. Dan bisa juga kita sebagai pimpinan di satuan pendidikan itu juga bisa menghapus ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami tentang rencana hasil kerja yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, sekarang ketika memang tidak ada yang ingin diubah dan tidak ada yang ingin ditambahkan, itu bisa langsung ke hasil kerja tambahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tugas tambahan. Ya, seperti yang tampil di layar kita, guru ini itu memasukkan satu tugas tambahan, yaitu melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan saya mengetahui bahwa guru ini itu memiliki ada beberapa tugas tambahan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya bisa menambahkan RHK tentang tugas tambahan yang ada. Jadi caranya adalah yang pertama tambah, kemudian saya pilih. Nah, karena saya tahu bahwa guru ini itu sebagai pembina ekstrakurikuler, tapi guru tersebut tidak memasukkan. Jadi saya selaku pimpinan di satuan pendidikan itu bisa memasukkan atau menambahkan sesuai dengan tugas tambahan yang ada. Ya, jadi saya mencari pembina ekstrakurikuler semua jenjang. Saya pilih karena dia adalah seorang pembina ekstrakurikuler. Jadi target kuantitasnya itu 1 dan dilakukan per semester. Nah, sekarang saya tambahkan lagi yang kedua. Kenapa saya tambahkan? Karena saya tahu bahwa guru ini itu masih memiliki tugas tambahan yang lain.
Jadi selain sebagai wali kelas, sebagai pembina ekstrakurikuler, juga salah satu yang menjadi tugas tambahan guru tersebut adalah sebagai guru piket. Ya, sebagai guru piket. Jadi saya tambahkan juga sebagai guru piket. Nah, setelah itu saya menambahkan 2. Saya lanjut ke perilaku kerja. Kemudian dari perilaku kerja ini, dari yang pertama aspek sampai aspek yang ketujuh, itu ketika ada yang kita ingin sesuaikan, itu bisa kita sesuaikan. Tapi karena ini hanya contoh, nanti Bapak Ibu silahkan ketika membuka akunnya itu dilakukan. Nah, lanjut ke persetujuan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ketika sudah melakukan yang seperti ini, maka saya bisa melakukan persetujuan dengan mengklik bagian setujui yang ada di pojok kanan sebelah bawah yang berwarna biru. Saya bisa mengklik menyetujui ketika semua yang dia atau yang guru tersebut sudah ajukan itu saya akan setujui. Makanya saya pilih setujui. Nah, setelah disetujui, perencanaan kerja tidak bisa disesuaikan lagi. Guru akan lanjut melaksanakan pada kegiatan selanjutnya untuk penilaian ini kinerja melalui PMM. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu setuju, klik setujui, maka akan tampil di dashboard guru tersebut bahwa RHK-nya sudah disetujui dan bisa melanjutkan untuk tahapan yang berikutnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini wajib diketahui oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, bagaimana cara untuk melakukan persetujuan terhadap RHK yang diajukan oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.